Walaupun pemilihan lurah yang akan datang masih lama, aku bertekad untuk mendudukinya. Kalian harus ingat itu, ya. Nah, mulai sekarang kita harus mengatur rencana kita baik-baik. Pergunakanlah ini. Jangan khawatir, urusan Pak Kosim, urusan kami juga. Kalau Bapak sudah menjadi lurah, kami pun akan kebagian senang. Pasti. Kalau si provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan. Kali ini gua dukung 1.000.000% buat statement dari Om Daus nih. 1.000.000% gua dukung statement Om Daus nih. Kalau misalnya seandainya ijazah Pak Jokowi palsu, ya yang berhak menuntut itu ya UGM dong, bukannya si Roy CS. Segerombolan orang-orang tolol, ngapain mereka ribut-ribut pakai ngomong ngefitnah sana sini, nyebar hoax sana sini, ngomong ijazah Pak Jokowi palsu. Malahan berita yang terbaru, gua lihat ada suatu podcast nih, Suryo malah mengkambing hitamkan anak muda, lupa gua namanya Sandi atau siapa gitu, gua lupa. Sandi, dia benar, menanyakan dia si anak muda ini dapat ijazah Pak Jokowi dari mana, kok bisa bilang asli gitu lah, apakah mendapatkan ijazah dari Pak Jokowi? Dijawabnya sama si anak muda ini bukan. Lalu dia menyalahkan, malah mengkambing hitamkan, lah si Roy aja dapat ijazah Pak Jokowi dari mana, kok bisa menyebarkan fitnah kalau, dan dia bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, sedangkan dia aja nggak dapat ijazah Pak Jokowi dari Pak Jokowi langsung gitu loh. Ini kan fitnah yang benar-benar tolol menurut gua gitu loh, yang dibuat oleh segerombolan orang-orang tolol, otaknya dangkal, ngaku berpendidikan tapi sukanya menyebar fitnah sana sini, hobinya menyebarkan hoax sana sini, ya Roy CS ini gitu loh. Dan gue sependapat juga sama statementnya Bang Daus yang mendukung Pak Prabowo, kalau sudahlah buang ke laut aja nih segerombolan orang-orang tolol ini, bikinin rumah. Kalau perlu nggak usah kerja deh, gua ikhlas ngasih makan gratis nih segerombolan orang-orang tolol, asal dikurung di suatu pulau terpencil di tengah laut yang jauh di mana entah berantah lah. Ikhlas gua, mereka nggak usah kerja, kita kasih makan gratis aja deh, biar nggak tambah tolol otaknya, biar nggak makin menyebarkan hoax dan fitnah sana sini gitu loh. Negara ini lagi berkembang, lagi ingin mencari investor asing sana sini untuk memajukan negara ini, tapi banyak manusia yang tolol seperti ini, ya seperti CS ini gitu loh. Gimana mau maju negara ini kalau masih banyak orang-orang yang suka nebar fitnah, kebencian dan hoax? Gimana bisa maju kalau dipenuhin orang-orang yang tolol gitu loh? Jadi buat lu semua juga yang kemakan fitnah, kemakan hoax sana sini, mendukung statementnya Roy CS ini, ya lu semua juga ikutan tolol lah. Lu gampang kemakan fitnah, gampang kemakan narasi sampah. Dulu Fufu Fafa, siapa yang naikin pertama kali itu? Roy Suryo kan? Dia kalah, nggak ada argumentasi pendukung. Sekarang dia mencari isu lagi bahwa menyebarkan fitnah ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nih, aduh, gua udah bilang nih, pendapatnya orang tolol seperti ini gitu loh, pendapatnya orang yang nggak pernah sekolah ya seperti ini. Udah dia yang menuduh, Roy yang menyebarkan fitnah, Roy yang menyebarkan hoax, tapi Roy nggak bisa ngebuktiin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia nggak bisa ngebuktiin, guys. Malah minta Pak Jokowi menunjukkan yang asli, kan tolol lamanya. Di mana-mana siapa yang mendalilkan, ya dia yang membuktikan, bukan yang dituduh yang membuktikan. Itu pikiran bodoh dari mana? Ngaku orang berpendidikan, ngaku pakar, tapi tindakan sama pemikirannya ini tolol sudah, bukan menyemitkan pakar. Tapi di video ini Roy Suryo juga berharap Pak Jokowi datang mediasi, teman-teman. Loh. Kok sekarang berharap Pak Jokowi datang mediasi? Katanya kemarin garang, siap mengorbankan nyawa dan segala macam. Kok sekarang berharap mediasi?
ketika Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota Solo Surakarta, calon gubernur Jakarta, dan juga calon presiden, orang kan harus fotokopi ijazah, terus legalisir ke kampus. Kan itu yang harus dilakukan. Ketika Pak Jokowi dilegalisir ijazahnya, berarti itu asli. Udah, no debat lagi teman-teman. Tapi ya mereka ini gerombolan Roy Suryo tetap berkilah, inilah, itulah. Dan celah hukum mereka ini terbuka lebar. Mereka sangat bisa dipenjara teman-teman atas tuduhan pencemaran nama baik. Karena kan Roy Suryo sudah pernah masuk teman-teman. Berarti duduk lesehan ini sudah terlambat, tinggal berproses saja di hukumnya nih berarti ya Mas Agung ya? Ya sebenarnya pasti nanti kan ada mediasi ya. Ya maksud saya masih berharap ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Nggak ada. Mediasinya nggak datang Mas kayak di Solo kemarin. Nggak ada mediasi udah. Oke. Ya begitu. Roy Suryo berharap mediasi ya kan, berharap Pak Jokowi datang ya kan. Gini loh ya, Roy Suryo, dengerin nih Roy Suryo, dengerin ucapan saya nih. Beberapa minggu yang lalu, Anda ini kan dengan kelompok Anda menuju UGM, menggeruduk UGM, ya kan? Untuk mencari berkas Pak Jokowi. Itu yang Anda lakukan kan? Kalau Anda punya niat baik, punya niat yang tulus, mau menyelesaikan ini dengan baik-baik, dengan ngobrol, santai, kekeluargaan, guyup kata Anda tadi ya kan? Kayak katanya alumni UGM asli begitu. Pak Jokowi sudah membuka pintunya ketika kawan-kawan Anda ke Solo, tapi Anda nggak datang. Anda balik ke Jakarta malah. Saya ahli forensik, itu palsu 1000%. PA. Yang berhak mengkritik Jokowi atau memenjarakan Jokowi atau melaporkan Jokowi itu adalah dosennya sendiri atau rektornya sendiri. Kalau UGM merasa dicemarkan, rektornya yang duluan melaporkan karena tanda tangannya ada di ijazahnya Jokowi. Dekannya juga melaporkan karena tanda tangannya ada di ijazahnya Jokowi. Gitu loh bos, itu turunannya bos. Adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru Assalamualaikum Jin Setia Bang. Jangan Bang, jangan sampai damai. Ini pendukungnya Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Tak mau kalau sampai damai. Pokok orang-orangnya yang pembenci Pak Jokowi itu termasuk Amin Rais, Egy Sujana, Roy Suryo, Dokter Tipu-Tipu, terus Faisal Fadilah, terus Rismon. Jangan sampai ada kata damai. Rakyat tidak terima. Harus dipenjarakan, kalau bisa hukum gantung. Karena ucapannya Faisal Fadilah, adili Jokowi, gantung Jokowi gitu kan. Sekarang Faisal Fadilah harus digantung. Harus dipenjarakan orang itu, mulut-mulut busuk itu. Kalau sampai ada kata damai, saya tidak terima. Mungkin rakyat Indonesia akan turun ke jalan nanti kalau tidak orang-orang itu tidak dipenjarakan. Salam. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, woi Drun, lu tuh nggak ngalamin yang waktu-waktu yang terdahulu ya. Banyak orang mendoakan Jokowi mati, tapi mereka pada mati itu. Tuh contohnya Tengku Zulkarnain tuh udah meninggal, si Maher tuh meninggal juga tuh. Orang-orang munafik itu pasti dipanggil duluan sama Tuhannya tuh, yang busuk-busuk. Orang baik kalian doain busuk. Rizik Syihab tuh, cobalah doa dia tuh, masuk sendiri dia ke penjara tuh, Kalian tuh harus pakai otak, tau nggak? Jangan kau suruh Prabowo untuk ini nangkap Jokowi, nggak mungkin mau Prabowo nangkap Jokowi itu, Yang ada tuh kalian yang ditangkap pintu nanti tuh. Kalian tau nggak? Kalian itu penipu, pembohong, pembual, membolak-balikan fakta, merasa terzolimi, padahal kalian yang menzolimi Pak Jokowi selama dia berkuasa itu. Kalian tuh otaknya kalian busuk, tau nggak? Otak busuk. Yang menimbulkan gaduh sudah mulai ketakutan. Ya sejak 10 tahun yang lalu kan orangnya itu-itu aja ya. Yang diserang ya kayak Pak Jokowi ya diem-diem aja. Tapi kali ini kan beliau bereaksi ya. Saya sih mendukung, kalau harus dilaporkan aja. Orang-orang yang selalu merasa benar, lebih berpendidikan, lebih taat agama, membawa-bawa agama seolah-olah mereka di atas yang lainnya. Ya ternyata hanya bikin gaduh aja dan omong kosong. Ya hari ini kalau yang selalu bikin gaduh, bikin bising, kayaknya Indonesia punya dia aja kali ya. Kan yang lainnya nggak kayak gitu-gitu juga. Ya sudah, kalau orang Jawa bilang itu jangan pernah menyerang orang yang diam, karena orang yang diam itu lebih susah ditebak.
10 tahun Pak Jokowi diem-diem aja ya, karena ngerasa nanti kalau saya bertindak kok masih pejabat publik ya, dianggapnya manfaat kekuasaan. Coba hari ini ya teman-teman perhatikan, merasa paling benar, merasa paling beragama, merasa paling tahu, merasa. Begitu dihadapkan faktanya, dibalik apa yang menjadi keyakinannya, sekarang merasa dikorbankan lagi. Katanya dikriminalisasi, kan sudah gila ya. Jadi Mas Roy Suryo, Tifa, Egy Sujana dan kelompoknya ya berani berbuat, bertanggung jawab lah ya. Paling itu aja. Dari satu orang yang sejak 10 tahun atau 11 tahun yang lalu pusing dengar gaduh-gaduh begitu, bising. Bravo Pak Jokowi. Ya, bravo Bapak Jokowi. Begini teman-teman, saya merespon, atau lebih tepatnya melalui video ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada para pembencinya Jokowi. Kenapa saya harus menjelaskan berulang kali? Biar mereka paham. Ya, harapan saya semoga ada haters di sini ya. Ada pembencinya Pak Jokowi yang nonton. Jadi begini. Yang kuliah ini kan Bapak Jokowi. Kuliahnya di kampus bernama Universitas Gadjah Mada atau UGM. Ya. Ini harus dijelaskan pelan-pelan. Kemudian, yang mengeluarkan ijazah untuk Bapak Jokowi itu adalah UGM. Ya. Nah, muncul manusia barisan sakit hati yang merasa dirinya paling pintar, tapi ternyata blow on. Siapakah mereka? Roy Suryo. Ya. Kemudian, si Tifa. Ada Rismon Sianipar. Orang-orang yang mengaku mempunyai intelektual yang paling tinggi. Mereka menuduh, ya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya mereka keluarkan untuk seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Bagi saya, apa yang mereka lakukan ini sangat aneh. Apa yang Anda lakukan ini sangat goblok, sangat tolol. Ya, setelah saya mengecek ke UGM, mengecek, ya, seandainya ini pura-pura saja ya. Setelah saya mengecek di UGM, saya melihat di struktur organisasi kepemimpinan di situ ya, mulai dari rektor atau apapun itu, tidak ada tertulis nama Roy Suryo di situ. Sebagai rektor kah? Sebagai dekan kah? Sebagai dosen kah? Tidak ada. Si Rismon juga tidak ada. Jadi di sini jelas. Ya, di sini terlihat jelas. Bahwa si Roy Suryo bersama dengan antek-anteknya ini tidak layak. Ya, tidak layak untuk menuntut Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Karena yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi ini bukan Roy Suryo, tetapi UGM. Ya. Kemudian, dari pihak UGM itu sendiri sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Seharusnya sampai di sini masalah itu selesai. Tapi karena ketololan, karena kedunguan, karena kebodohan yang dimiliki oleh orang-orang ini, mereka terus-menerus menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Berulang kali saya sampaikan, apakah Pak Jokowi ini pernah datang melamar di perusahaan milik Roy Suryo? Sehingga dia mewajibkan Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Enggak kan? Tapi kenapa Roy Suryo begitu ngotot? Kenapa?
Karena di belakang Roy Suryo, di belakang si Rismond, ada imam unyil namanya Rizik Syihab. Kenapa Rizik Syihab begitu ngotot? Ya, kenapa? Karena Rizik Syihab ini jengkel, emosi, organisasi miliknya, FPI, itu dibubarkan oleh Bapak Jokowi ketika beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Runtutan, rentetan sangat jelas. Alasan kenapa orang-orang ini selalu mengejar-ngejar Bapak Jokowi. Padahal sekarang kita ketahui bersama, Bapak Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Beliau hanyalah rakyat biasa. Nah, setelah Bapak Jokowi resmi melaporkan anjing-anjing ini, apa yang mereka lakukan? Klarifikasi sana, klarifikasi sini. Data yang satu menyalahkan si Sandi yang mengupload foto ijazah itu. Ya, kemudian data yang satu minta berdamai. Ya, minta mediasi. Kamu gila kah? Jangan-jangan kamu sudah gila. Kamu yang buat masalah. Sekarang kamu yang mau minta damai. Kamu mau minta mediasi. Coba cek otak Anda ini. Ada isi nggak? Jangan-jangan hanya batok saja di kepalanya itu. Isinya sudah tidak ada. Hei anjing-anjing, kemarin Pak Jokowi diam-diam kalian ngotot. Supaya Pak Jokowi itu membuktikannya di pengadilan. Giliran sudah dilaporkan malah mewek-mewek kalian. Minta berdamai. Kalian pikir Pak Jokowi ini bonekanya kalian? Biar kalian bisa mempermainkan seperti itu. Seenak udelmu. Licik banget sih. Jadi saya pastikan teman-teman, bahwa orang-orang ini, orang-orang yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi, itu sudah pasti memakai rompi ores. Karena apa? Pencemaran nama baik. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dan mereka tidak punya hak penuh untuk meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Tidak punya hak penuh. Ya, karena itu adalah privasi. Privasi. Atau jangan sampai, saya menduga ya, orang-orang yang selama ini teriak ijazahnya Pak Jokowi palsu ini, jangan-jangan miliknya mereka juga palsu. Ini patut kita pertanyakan. Gelar pakar telematika yang ada di Roy Suryo. Patut kita pertanyakan gelar doktor yang ada di Tifa. Ya, bahkan ada sebuah informasi Rismond Seniper itu ijazah yang sekolah apa itu di Jepang itu palsu juga. Konyol kan? Ya, benar-benar konyol. Pak Jokowi tidak usah mediasi dengan orang seperti ini ya. Karena yang mereka lakukan ini bukan baru sekarang, tapi sejak dulu. Artinya tidak ada celah bagi mereka. Tidak usah memberikan peluang bagi mereka untuk bermediasi. Ya Pak Jokowi, berikan mereka pelajaran. Berikan mereka pemahaman.